1. Air tanah. Air tanah adalah air yang berada di antara ruang antar batuan atau celah-celah batuan di bawah permukaan bumi. Air tanah terbentuk dari air hujan yang meresap ke dalam tanah, kemudian berkumpul pada suatu lapisan yang tidak tembus oleh air. Lapisan yang mudah dilalui oleh air disebut permeablean. Adapun lapisan yang sulit dilalui air tanah disebut impermeable. Air tanah mengalami proses penguapan. Proses tersebut terjadi melalui dua cara, yaitu penguapan langsung. Penguapan langsung akibat pemanasan lapisan tanah oleh sinar matahari. Yang kedua ada penguapan tidak langsung. Penguapan tidak langsung terjadi ketika air tanah diserap oleh akar tumbuhan. Faktor-faktor. A. Jenis tanah. Tanah yang memiliki struktur granular dengan pori-pori besar lebih mudah menyerap air dibanding tanah yang memiliki struktur padat dan kompak. B. Kondisi tanah. Tanah yang sudah jenuh, air akan lebih sedikit menyerap air hujan dibanding tanah yang kering. C. Topografi. Lahan yang datar lebih memungkinkan air hujan meresap ke dalam tanah. D. Vegetasi. Lahan yang ditutupi oleh vegetasi seperti hutan memiliki tingkat serap air yang baik. E. Curah hujan. Hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat cenderung menghasilkan aliran permukaan lebih besar. F. Penggunaan lahan. Praktik pertanian seperti pembajakan dapat mempengaruhi struktur tanah dan kapasitas infiltrasi. Berdasarkan kedalaman, air tanah dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada tanah dangkal, biasanya berada pada kedalaman kurang dari 50 meter di bawah permukaan tanah. Sumber utama infiltrasi air hujan yang meresap melalui air tanah atas. Kualitasnya bervariasi, dipengaruhi oleh sumber pencemaran. Rentan terhadap kontaminasi manusia, manfaatnya kebutuhan rumah tangga, irigasi, dan ternak. Yang kedua ada air tanah dalam, berada pada kedalaman lebih dari 50 meter. Ditemukan ratusan meter pengisian air tanah dalam lebih lambat dan berasal dari infiltrasi air yang meresap melalui lapisan tanah. Dan batuan lebih dalam, ditemukan dalam akuifer tertekan. Kualitas air tanah dalam cenderung lebih baik dan stabil dan lebih aman untuk dikonsumsi manusia. Permasalahan air tanah yang sering ditemukan. A. Penurunan muka air tanah. Penurunan muka air tanah terjadi akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, menyebabkan terjadinya ambles tanah. Ambles tanah dapat merusak infrastruktur dan membahayakan keselamatan masyarakat. B. Pencemaran air tanah. Limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat mencemari air tanah dan membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan dalam pertanian dapat mencemari air tanah. 2. Sungai. Sungai merupakan tubuh perairan yang mempunyai aliran dengan sumber airnya dapat berasal dari air hujan, gletser ataupun mata air. Sungai mengalir dari pegunungan hingga muara di laut. Jenis-jenis sungai. 1. Berdasarkan sumber airnya. A. Sungai mata air, berasal dari mata air atau sumber air bawah tanah. Debit air cenderung konstan sepanjang tahun. B. Sungai hujan, berasal dari air hujan. Debit airnya sangat bergantung pada curah hujan. Pada musim hujan, debit sungai tinggi, sebaliknya. C. Sungai gletser, berasal dari lelehan salju dan es dari gletser. Aliran airnya meningkat selama musim panas, ketika suhu tinggi menyebabkan es dan salju cair. Debit air berkurang ketika masuk musim dingin. D. Sungai campuran, berasal dari kombinasi air hujan, lelehan salju, dan mata air. Memiliki aliran yang lebih stabil sepanjang tahun, karena sumber airnya bervariasi. Berdasarkan arah alirannya. A. Sungai konsekuen, arah alirannya mengikuti kemiringan atau topografi asli daerah tersebut. B. Sungai subsekuen, arah alirannya mengikuti arah lembah yang terbentuk oleh erosi. C. Sungai resekuen, arah alirannya searah dengan sungai konsekuen pada lapisan berbeda. D. Sungai obsekuen, arah alirannya berlawanan arah dengan kemiringan asli. E. Antecedent, arah alirannya tetap mempertahankan arahnya meskipun terjadi perubahan struktur geologi seperti pengangkatan. F. Sungai insequent, arah alirannya mengalir
airnya tidak mengikuti kemiringan atau struktur geologis daerah sehingga arah tidak menentu. 3. Berdasarkan volume atau debit air, rata-rata jumlah air. A. Sungai permanen. Debit air relatif konstan sepanjang tahun bersumber dari mata air, gletser atau danau. B. Sungai periodik. Debit air berfluktuasi sepanjang tahun berasal dari curah hujan. C. Sungai episode. Debit air sangat berfluktuasi dan hanya mengalir pada saat hujan lebat berasal dari hujan lebat. D. Sungai ephemeral. Debit air sangat kecil dan hanya mengalir sebentar setelah hujan lebat. Pola aliran sungai. 1. Topografi. Bentuk dan kemiringan permukaan tanah sangat memengaruhi arah dan pola aliran sungai. 2. Geologi. Struktur batuan, jenis tanah, dan adanya patahan atau lipatan sangat menentukan pola aliran sungai. 3. Iklim. Curah hujan dan intensitasnya memengaruhi pembentukan aliran sungai. 4. Aktivitas tektonik, gempa bumi dan pergerakan lempeng dapat mengubah arah aliran sungai dan membentuk pola-pola baru. 5. Aktivitas manusia, pembangunan bendungan, kanal, dan perubahan penggunaan lahan dapat mengubah pola aliran sungai alami. Pola aliran sungai dikelompokkan menjadi berikut. 1. Dendritik, menyerupai cabang-cabang pohon akar, memiliki banyak anak sungai yang mengalir ke arah sungai utama. 2. Trelis, aliran sungai utama diikuti oleh anak-anak sungai yang mengalir hampir tegak lurus ke arah sungai utama, menyerupai pagar tralis dengan anak sungai pendek yang mengalir tegak lurus ke sungai utama. 3. Radial, menyebar keluar dari satu titik pusat seperti puncak gunung atau bukit vulkanik. Sentrik fugal, menyebar dari arah puncak ke lereng terdapat di gunung berapi. Sentrik petal, memusat ke suatu daerah cengkungan. 4. Rektangular, membentuk sudut hampir 90 derajat mengikuti jalur patahan atau retakan dalam batuan. 5. Anular, membentuk lingkaran atau cincin mengelilingi struktur geologi seperti kubah atau basin.